Mimin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba membuat rekap ya hasil penarikan tahap keempat. Jadi memang untuk pengolahan tahap keempat ini belum sepenuhnya selesai, namun saya sudah bisa melihat sebagian dari hasilnya. Dan ini adalah sebagian dari hasil itu yang berkaitan dengan validasi tugas tambahan utama dan tugas tambahan lain ekuivalensi, untuk melihat seberapa besar perubahan yang sudah dilakukan ke arah perbaikan ya. Apakah semakin banyak yang valid atau malah sebaliknya. Baik, ini saya buatkan table ya untuk menunjukkan perbandingan antara tahap ketiga dan tahap keempat itu seperti apa perbandingan dari sisi kevalidannya. Di sini untuk wakil kepala sekolah kita lihat bahwa di tahap ketiga jumlah wakil kepala sekolah yang valid ya, ini data nasional ya teman-teman ya, itu sebesar 56.012 ya, atau 65% dari total wakil kepala sekolah yang ada di Dapodik ya. Nah, di tahap keempat ini ternyata sudah ada penambahan ya, menjadi 73.670 atau 86% ya. Jadi artinya ada kenaikan secara persentase ya, walaupun belum mencapai 100% ya, cuma sudah ada perbaikan. Ini berarti sudah ada eh, teman-teman operator yang semakin tahu ya cara memperbaiki pengisian wakil kepala sekolah. Tapi masih ada PR ya, masih ada 14% wakil kepala sekolah yang belum valid. Ya, mungkin ini bukan follower dari channel saya ya, sehingga masih belum tahu cara memperbaikinya. Baik, kemudian untuk jenis tugas tambahan utama lainnya yaitu kepala laboratorium ya. Dari yang awalnya di tahap ketiga itu valid sebesar 25.919 atau sebesar 60% dari keseluruhan kepala lab yang ada, sekarang sudah bertambah menjadi 34.426 atau sekitar 85%. Jadi kenaikannya bersama ya, hampir sama mendekati persentase dari wakil kepala sekolah. Jadi masih ada PR sebesar 15% data kepala laboratorium yang belum valid teman-teman ya. Semoga teman-teman termasuk dalam kategori ini ya, kategori yang sudah valid ya teman-teman ya. Baik, untuk yang berikutnya untuk kepala perpustakaan, di tahap ketiga itu yang valid hanya sebesar 55% ya. Nah, untuk tahap keempat sudah ada pertambahan menjadi 75% atau sebesar 38.991 teman-teman. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu untuk ini yang di SMK ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama untuk jenis kepala bengkel ya di SMK, dari yang awalnya itu sebesar 6.718 yang valid atau sekitar 71% ya dari total yang ada, itu sekarang bertambah menjadi 8.059 ya, atau 85% dari keseluruhan kepala bengkel yang ada pada Dapodik. Ini penambahannya lumayan sekitar 14% ya, tapi masih ada PR sekitar 15% lagi yang masih belum memahami cara pengantrian kepala bengkel teman-teman. Baik, kemudian yang berikutnya kepala program keahlian ya di SMK juga yang valid sekarang menjadi 83% dari yang sebelumnya hanya sebesar 63% ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang masih di SMK yaitu kepala unit produksi yang awalnya itu sebesar 1.434 atau sebesar 63%, sekarang di tahap keempat ini menjadi 1.796 atau sebesar 79%. Kenaikannya rata-rata hampir sekitar 15% ya. Tapi masih ada PR kita yaitu hampir 20% ya. 21% yang belum valid, ini yang harus kita berikan edukasi terus teman-teman. Itulah untuk jenis jenis-jenis TTU ya
yang kita lihat secara umum semua ada kenaikan yang valid, ini cukup bagus ya, cukup menggembirakan, berarti nanti akan banyak yang valid dari penambahan TTU ini teman-teman ya. Nah kemudian yang berikutnya kita akan sedikit mengulas tentang hasil validasi untuk TTLE ya teman-teman ya, tugas tambahan lain ekuivalensi ya. Tapi di sini saya tidak akan membandingkan dengan yang sebelumnya, hanya kita lihat berapa persentase yang sudah valid saja ya. Oke, yang pertama kita lihat untuk guru piket ya. Guru piket itu masih sangat kecil teman-teman ya. Yang valid hanya 26.697 ya. Dari 100.825. Jadi hanya 26% yang valid teman-teman. Ini mungkin karena masih belum tahu cara pengisiannya, dan juga mungkin jumlahnya terlalu banyak ya, sehingga menjadi tidak valid semua. Nah untuk pembina OSIS sudah lumayan ya, sudah mencapai 72% atau sekitar 12.633 pembina OSIS yang sudah valid teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga yaitu untuk penilaian kinerja guru ya, itu sudah valid sebesar 1.622 dari 3.585 atau sekitar 45%. Jadi masih banyak ya, masih sekitar 55% lagi yang belum valid teman-teman ya. Mohon diperiksa lagi ya pengisian untuk jam TTL ini supaya validnya bisa mencapai angka yang bagus teman-teman ya. Baik, kemudian untuk pembina ekskul ini juga masih sangat kecil teman-teman ya. Masih masih di bawah 25% yang valid ya, atau sekitar 10.803 dari 48.309. Jadi berarti ini masih banyak yang harus diperbaiki ya. Masih 78% yang harus diperbaiki. Jadi mohon perhatikan nanti untuk pembina ekskul itu yang pertama dilihat adalah jumlah murid dalam rombel ekskulnya itu harus minimal 20 orang ya. Yang kedua ya harus ada rombel ekskulnya yang berkaitan dengan guru yang bersangkutan ya. Jadi rombel ekskulnya itu wali kelasnya atau di situ pembina ekskulnya harus pembina ekskul yang ditambahkan tugas tambahannya tadi. Kalau berbeda guru maka tidak akan terhitung teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang kelima, ketua LPS P1 untuk SMK juga ini memang jumlahnya sedikit teman-teman ya. Hanya sekitar 267 dari seluruh Indonesia, dan yang valid sudah sebesar 255 atau sekitar 96%. Nah, kemudian untuk pengurus organisasi guru ya, itu dari 228 yang terdata di Dapodik semuanya sudah valid ya, karena memang mungkin ini tidak ada syarat ya, semua bisa maksudnya tidak ada pembatasan ya jumlahnya, jadi semua bisa divalidkan. Baik, untuk pembina OSIS ini ternyata sudah ya lumayan cukup banyak juga, yaitu sebesar 12.633 sekitar 72% ya dari total pembina OSIS yang terdata di Dapodik. Nah, kemudian untuk wali kelas teman-teman ini memang cukup banyak jumlahnya ya, karena memang setiap rombel itu bisa memiliki satu wali kelas ya. Dan dari 2.413.186 rombongan belajar, yang valid itu sebesar 2.126.543 atau sekitar 88% ya. Nah, masih ada 286.000 lagi yang belum valid. Ini karena rombelnya tidak valid ya, atau dalam membentuk rombelnya ini tidak memenuhi ketentuan yang ada, atau jumlah muridnya memang belum dimasukkan atau masih kurang teman-teman ya. Baik. Oke teman-teman ya, itulah sekilas info dari saya mengenai hasil validasi tahap keempat yang berkaitan dengan tugas tambahan utama dan tugas tambahan lain ekuivalensi ya. Semoga teman-teman termasuk di antara yang hijau-hijau ini ya, semoga semua sudah valid ya.
Kalau belum valid, mari kita cek lagi di mana kesalahannya. Baik, sobat admin semua, terima kasih sudah menonton. Semoga semua paham dan salam validasi.